Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang kepercayaan diri gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, percaya diri itu hilang gitu teman-teman. Jadi selalu berpikir tentang wah ini jangan-jangan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak bakalan membaik selamanya dan gue itu bakalan menderita selamanya. Nah itu teman-teman, dan makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian tidak akan mempunyai kebimbangan gitu teman-teman ya. Kemudian nanti percaya dirinya itu bakalan tumbuh lagi. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kepercayaan diri itu hilang teman-teman ya, karena ya kita mengingat tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kita alami itu cukup begitu lama teman-teman ya, dan dengan yang jangka waktu yang begitu lama itu kita merasakan penderitaannya itu ya subhanallah ya, sangat besar sekali teman-teman ya. Jadi setiap hari itu sensasi ada aja yang hadir, kemudian ada aja yang dirasa teman-teman. Jangankan setiap harinya teman-teman ya, bahkan setiap menit, setiap detik kita itu mempunyai merasakan perasaan yang tidak nyaman teman-teman ya. Setiap harinya seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya wajar sekali sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika merasakan sensasi atau gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini dengan jangka waktu yang begitu lama. Kemudian merasakan sensasinya itu setiap harinya memang seperti itu teman-teman ya. Wajar menurut saya kalau seandainya percaya diri itu hilang teman-teman ya. Jadi ketika percaya diri itu hilang, kadang kita pikirannya itu selalu kemana-mana teman-teman ya. Jangan-jangan nih gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kita derita ini tidak bakalan membaik selamanya. Jangan-jangan nanti kita itu tidak akan mengalami sembuh lagi. Tiba-tiba nanti ke depannya kita itu menghadapi kematian dan kehidupan kita itu menjadi tidak ada lagi. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mengalami jenuh seperti itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar kalian tidak merasa bimbang, biar kalian itu percaya dirinya tumbuh lagi gitu teman-teman ya.
tekankan dalam pikiran kalian teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis yang kalian alami itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Toh sampai detik ini juga kalian masih bisa menghirup udara segar teman-teman ya, masih bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah-indah. Nah itu teman-teman ya, masih bisa melihat orang lalu lalang gitu teman-teman ya, masih bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah itu teman-teman ya, itu menjadi patokan buat kalian teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis yang kalian derita itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya, hanya mengganggu saja teman-teman ya. Dan untuk durasinya, memang untuk gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis ini berbeda dengan gangguan yang lain ya. Kalau seandainya kalian sakit gigi misalkan dulu ya, kalian beli obat ke warung selang 1 hari 2 hari, paling lama 1 minggu itu udah beres teman-teman ya. Kemudian ketika kalian mengalami demam misalkan seperti itu teman-teman ya, kalian cukup beli obat ke warung saja, itu demamnya itu selama 1 minggu itu udah beres teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu semuanya terasa lambat. Nah itu teman-teman ya, sudah 1 bulan 2 bulan 3 bulan gitu teman-teman ya, bahkan ada yang 1 tahun gitu teman-teman ya, kita merasakan tidak nyaman. Nah itu sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu ciri khasnya memang seperti itu teman-teman ya. Tapi kalian nggak usah khawatir teman-teman, gangguan asam itu tidak berbahaya sama sekali ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, ketika kalian hilang percaya dirinya teman-teman ya, kemudian selalu mengalami kebimbangan apakah ini bakalan membaik lagi atau tidak teman-teman ya, tengok keadaan kalian saat ini teman-teman ya, bandingkan ketika di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, mungkin perasaan kalian itu seperti mau mati teman-teman ya. Jadi ada cemasnya terlalu berlebih teman-teman ya, setiap harinya itu selalu apa ya, selalu mengalami kelayangan gitu teman-teman ya. Kemudian seperti apa ya, napas itu terasa mau berhenti teman-teman ya. Jadi seolah-olah nyawa ini mau meninggalkan raga kalian teman-teman ya. Bandingkan kejadian di awal-awal sampai detik ini teman-teman ya. Kalau seandainya di situ ada perbaikan teman-teman ya, kalian harus bersyukur dan kemudian itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu bakalan membaik teman-teman ya. Cuman durasinya berbeda dengan gangguan yang lain teman-teman ya. Gangguan yang lain mungkin 1 minggu 2 minggu baru beres teman-teman ya. Nah tetapi untuk asam lambung dan aktivitas psikosomatis, perbaikannya itu tergantung daripada siapa Anda orangnya. Nah itu teman-teman, jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam, kalau seandainya konsisten melatih pencernaannya, kemudian melatih psikisnya teman-teman ya, itu kalian bakalan cepat membaik teman-teman ya. Berbeda dengan orang-orang yang terkena asam, kalau seandainya tidak tidak melatih kedua-duanya teman-teman ya, itu mungkin akan terasa percuma teman-teman ya. Kita mungkin melatih psikisnya ya, kita selalu menanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak berbahaya, ini tidak berbahaya. Kemudian selalu mengalihkan pikirannya itu dari yang negatif itu ke hal-hal yang menyenangkan, teman-teman, yang melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetapi kalau seandainya kalian tidak menjaga pola makan, itu terasa percuma, teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu perbaikannya itu harus kalian latih dua-duanya teman-teman ya, dari mulai pencernaan sampai psikisnya itu harus mulai dilatih teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ditopang dengan pola hidup yang sehat teman-teman ya. Usahakan tidur di malam hari harus cukup minimal 8 jam dalam 1 malam gitu teman-teman. Kemudian siang harinya rajin olahraga, rajin beraktivitas semampunya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian melakukan hal seperti itu, pasti kalian itu bakalan cepat membaik teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, memang setiap harinya itu selalu merasakan penderitaan teman-teman ya. Kemudian durasinya itu begitu lama, karena memang ini ciri khas dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, karena kita terkena 2 gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan pencernaan dari asam lambungnya, itu kadang ada yang diagnosa ada GERD, dispepsia, kemudian gastritis, tukak lambung dan sebagainya teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, semua diagnosa itu adalah seputaran pencernaan teman-teman ya. Nah makanya benahi saja pencernaannya. Nanti ketika kalian membenahi pencernaan, itu pasti bakalan cepat membaik teman-teman ya. Jadi untuk pencernaan itu sebetulnya jaga pola makan saja itu sudah beres teman-teman ya. Tetapi ketika orang yang terkena gangguan medis kemudian diikuti gangguan psikisnya, itu akan terasa lama gitu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu harus bisa memahami bahwa kalian itu terkena 2 gangguan. Yang pertama gangguan medis yaitu tentang pencernaan, yang keduanya itu gangguan psikis teman-teman ya. Nah di 99% itu di psikisnya teman-teman. Jadi yang memperlama, memperhambat itu sebetulnya di psikis. Nah makanya ketika kalian sudah jaga makan,
kemudian jaga pola hidup, selebihnya kalian itu harus bersenang-senang teman-teman ya. Untuk orang Aslam itu sebetulnya paling tidak bisa sekali apa ya, menghadapi atau mempunyai pemikiran yang bikin kita mumet, yang bikin kita ruwet teman-teman ya. Kalau seandainya kita mempunyai pemikiran yang bikin kita mumet, ruwet gitu teman-teman ya, pencernaan kalian itu bakalan kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya, karena terganggunya pencernaan itu biasanya ada dua penyebab teman-teman ya. Kalau seandainya tidak dari pola makan yang sehat gitu teman-teman ya, bisa dari pemikiran yang kurang sehat teman-teman. Jadi kita itu terlalu stres ya, karena biasanya untuk orang yang kena aslam itu hidupnya itu seperti apa ya, kayak pengennya itu perfect ya, sempurna gitu teman-teman. Akhirnya ya kadang ada pemikiran sedikit saja kita terlalu berpikir terlalu keras di situ teman-teman ya, sehingga tanpa disadari di situ ada stres, dan ketika stres pencernaan kita itu ya tidak membaik lagi teman-teman ya, kadang kambuh lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis, selain kalian menjaga pola makan, usahakan kalian jaga pola pikir juga gitu teman-teman ya. Kemudian topang dengan pola hidup yang sehat gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian menjaga pola makan, kemudian menjaga pola pikir, tanpa kalian topang dengan pola hidup sehat juga terasa percuma teman-teman. Karena pola hidup itu sangat penting sekali untuk orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis. Jangankan untuk orang-orang yang kena asam ya, untuk orang normal saja kalau seandainya pola hidupnya itu tidak sehat, ya pasti dia juga bakalan mengalami sakit teman-teman ya. Contoh kecil lah, untuk tidur saja. Jangankan untuk orang-orang yang aslam ya, untuk orang normal juga kalau seandainya kualitas tidurnya itu di malam harinya itu kurang bagus teman-teman ya, pasti berdampak di besok harinya teman-teman ya. Kurang gairah lah, iya gitu teman-teman ya. Kemudian sering merasa lemes, iya. Kurang nafsu ngapa-ngapain teman, iya. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja. Jadi untuk pola hidup itu sangat penting sekali untuk semua orang. Jadi kualitas tidur di malam hari itu sangat penting sekali, karena memang bisa menentukan kualitas hidup kita itu di siang harinya. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk olahraga juga sama, dari pola hidup itu olahraga juga sangat penting teman-teman ya. Ketika orang-orang yang masih hidup, kalau seandainya kurang olahraga itu ya pasti bakalan nggak sehat teman-teman. Yang pertama mungkin aliran darahnya kurang lancar, aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar. Kemudian imun kitanya juga tambah turun, sehingga ketika imun tambah turun teman-teman ya, kita itu bakalan mudah sakit. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena aslam gitu, usahakan kalian itu harus mempunyai pola hidup yang sehat juga teman-teman ya. Tidur di malam hari harus cukup, kemudian olahraganya juga harus cukup gitu teman-teman. Dan untuk orang-orang yang kena aslam itu, kalau seandainya olahraganya belum bisa melakukan olahraga gitu teman-teman ya, usahakan kalian itu olahraganya itu semampunya teman-teman ya. Dalam keadaan apapun usahakan kalian itu harus banyak bergerak walaupun itu semampunya teman-teman ya. Pak saya itu masih bisa apa ya, belum bisa ngapa-ngapain, masih terbaring lemas gitu teman-teman ya, minimal kalian bisa gerak-gerak tangan teman-teman ya. Nah itu Pak saya tuh sekarang tuh alhamdulillah udah bisa duduk, ya udah kalian ongkang-ongkang kaki. Kalaupun misal kalian belum bisa berdiri teman-teman ya, tetapi kalau misal kalian sudah bisa jalan-jalan teman-teman ya, hanya tinggal di ketakutannya saja teman-teman ya, paksakan saja teman-teman ya, jalan-jalan saja sambil berjemur, jalan-jalan menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar kalian itu ya olahraganya dapat, kemudian nanti imun kalian itu menjadi apa ya, menjadi kuat lagi. Dan ketika imun kalian bertambah kuat ya sudah pasti kalian itu tidak akan mengalami sakit-sakit atau mengalami semua sensasi dari gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis. Karena jujur ya, semua sensasi dari gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis itu hadir karena memang kitanya itu imunnya sedang turun. Penyebabnya banyak sih sebetulnya teman-teman ya. Ya bisa karena pencernaan kita sedang error, jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu ya tidak terpenuhi setiap harinya. Bisa juga karena stres teman-teman. Jadi ketika stres ya menguras energi kita itu dengan cepat, akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi ya, dan akhirnya ya imun kita itu turun. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, di kali ini saya lagi di sawah teman-teman ya, dan kebetulan tadi ketika baca komenan itu ya ternyata masih banyak juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis yang merasa kurang percaya diri gitu teman-teman. Jadi seolah-olah gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis ini tidak bakalan membaik selamanya gitu teman-teman ya. Padahal sebetulnya kalian itu
cukup nonton saja di YouTube itu banyak teman-teman ya, tengok channel tentang seputaran aslam itu bertebaran banyak sekali teman-teman ya. Itu orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang sudah terbebas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak seseram yang kalian pikirkan gitu teman-teman ya. Memang jujur rasanya itu seperti apa ya, dahsyat teman-teman ya, berbeda dengan gangguan yang lain. Jadi ketika gangguan asam ini hinggap gitu teman-teman ya, seolah-olah kematian itu mendekati kita teman-teman ya. Nah itu padahal itu tidak berbahaya teman-teman ya, cuman dirasanya saja teman-teman ya. Ingat, setiap gangguan itu mempunyai rasa yang apa ya, yang beda-beda teman-teman ya, mempunyai ciri khas masing-masing di rasanya. Contoh kecil lah, kalau misalnya sakit gigi kita tahu sendiri lah, rasanya itu jedar-jedul ya seperti itu teman-teman ya. Kemudian sakit kepala kita terasa pening, kemudian sakit di bagian belakang, bagian atas gitu teman-teman ya. Nah itu ciri khas dari sakit kepala teman-teman ya. Nah tetapi untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis rasanya sangat dahsyat teman-teman ya. Banyak sensasinya teman-teman, dan itu merupakan ciri khas ya. Ciri khas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Itu cuman ciri khas saja, tetapi untuk berbahaya itu tidak sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian jangan pernah murung, kalian jangan pernah bimbang gitu teman-teman ya. Gangguan asam itu tidak berbahaya, kalian bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi. Sebetulnya kalian itu ada perbaikan teman-teman, cuman kalian tidak menyadarinya karena memang kalian sudah terlalu lama merasakan hal seperti ini teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian ingin mengetahui kalian itu apakah ada perbaikan teman-teman ya, tengok atau bandingkan kejadian waktu pertama kali terkena gangguan asam dengan keadaan kalian saat ini teman-teman ya. Mungkin dulu kalian tidak bisa apa ya, tidak bisa bangun misalkan seperti itu teman-teman ya, hanya berbaring. Nah tengok dengan keadaan sekarang gitu teman-teman, apakah kalian sekarang itu sudah bisa bangun atau misalkan sudah bisa duduk, kemudian sudah bisa tersenyum gitu teman-teman ya. Nah itu, dan ketika dibanding-bandingkan itu menjadi patokan buat kalian, ternyata kalian ini sebetulnya saat ini itu ada perbaikan teman-teman ya. Cuman perbaikan itu tidak terasa karena memang jujur ya, perbaikan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu perbaikannya itu nggak terlalu besar teman-teman ya. Setiap mingguannya itu nggak terlalu besar teman-teman ya. Mungkin dalam mingguannya itu hanya cuman 0,5% atau 2% teman-teman ya. Nah tetapi itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam itu ya bakalan sembuh teman-teman ya. Yang harus kalian itu adalah tetap memupuk rasa semangat teman-teman ya, kemudian menguatkan tekad kalian juga teman-teman, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Contoh gitu teman-teman, setiap harinya harus semangat untuk melakukan metodenya. Setelah makan dan minum beres, kalian jalan-jalan gitu teman-teman, kemudian menguatkan tekadnya. Kalian selalu memikirkan, besok nih gue harus jalan-jalan lagi nih, besok gue harus konsisten lagi nih dengan jalan-jalan biar kalian cepat membaik. Nah itu teman-teman, jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau seandainya kalian terlalu banyak mengeluh itu justru gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu akan semakin lama kalian hadapi gitu teman-teman ya. Karena ketika orang mengeluh itu justru tanpa disadari di situ ada stres teman-teman ya, imun kalian bakalan turun lagi teman-teman ya. Kalian merasa menderita, kurang semangat gitu teman-teman, tanpa disadari ketika kalian melakukan hal seperti itu imun kalian turun lagi. Mau sampai kapan kalian bakalan membaik? Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi mulai dari sekarang yuk semangat teman-teman ya, jalani hidup kalian itu dengan penuh semangat, kemudian tekadnya dikuatkan lagi biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa saya katakan selalu ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat? Karena ya jujur ya, saat aslam itu kurang, rasa semangat itu nggak ada teman-teman, tetapi justru rasa semangat itu penting sekali untuk apa ya, untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saya videonya itu bisa menjadi wawasan buat kalian. Semoga saya videonya itu menjadi apa ya, menjadi ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetapi sebelum saya akhiri videonya, saya akan mengajak teman-teman dulu lihat pemandangan-pemandangan seperti ini teman-teman ya, biar kalian itu tergugah, wah enak nih Pak Guru nih biar kalian itu nanti apa ya, tergugah semangatnya, kemudian pengen berkunjung ke tempat-tempat seperti ini teman-teman ya.
biar kalian itu nanti ya minimal pikiran kalian itu apa ya, tidak selalu mengarah-arah ke penyakit lah teman-teman ya, karena jujur ya gangguan aslam itu harus dilupakan teman-teman ya. Saya sembuhnya dengan terlupakan karena memang saya selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, tempat ini itu menjadi saksi buat saya ketika pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif otomatis, dan sampai sekarang itu ketagihan gitu teman-teman. Jadi ketika di rumah itu kadang rindu pengen ke sawah teman-teman ya, rindu pengen mancing nih, mancing. Nah itu teman-teman ya, nah makanya ayo jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya, nah itu teman-teman ya videonya. Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan-jalan dulu teman-teman ya, lihat dulu nih. Pemandangannya asik sekali. Kang Deden barusan mancing, dapat berapa Kang Deden? Dapat 4 katanya, ikan wader dapat 4 teman-teman ya. Ikannya kecil teman-teman, tetapi bukan ikannya yang dilihat sih teman-teman ya, tapi senangnya itu loh. Nah itu menjadi hiburan lah gitu teman-teman ya. Hiburan yang paling murah meriah itu ya jalan-jalan ke tempat seperti ini teman-teman ya, mancing sama Kang Deden. Kang Deden itu semangatnya tinggi ya teman-teman ya. Dulu itu dia pernah kena stroke, dia nggak bisa bangunnya itu selama 1 tahun teman-teman ya. Nah, tetapi karena memang semangatnya tinggi, akhirnya ya dia bisa jalan-jalan lagi. Walaupun dulu itu sempat saya paksa dulu itu ya teman-teman ya, jadi ketika berbaring saya gotong dulu itu. Disuruh berjemur teman-teman ya, nggak usah nangis saya bilang, berjemur saja ayo. Akhirnya ketika mulai bisa jalan-jalan, akhirnya sering bawa saya ke sini itu teman-teman ya. Dan ketika ke sini itu dulu sempat kambuh. Dulu tuh sempat kambuh teman-teman, tetapi saya paksakan lagi, ajak lagi ke sini karena memang semangatnya tinggi teman-teman ya. Alhamdulillah nih sekarang dia udah sehat, dan dia itu sekarang justru ngajak terus jalan-jalan itu teman-teman. Jadi kadang nggak tahu hujan, nggak tahu panas, mau ke Lebak nggak katanya, mau ke sawah nggak gitu teman-teman. Dan sekarang itu sebetulnya udah lagi hujan teman-teman ya, di sini tuh lagi hujan teman-teman ya. Nih ini lagi hujan gerimis teman-teman ya, dan dia ya tetap masih semangat mancing. Nah itu Kang Deden nih, dan dia tadi dapat ikannya itu. Nah ini nih ikannya ditaruh di ember, dapat 4 gitu. Untuk saya pribadi jangan ditanya teman-teman, saya itu pemancing apa ya, pemancing profesional. Profesional nggak dapatnya teman-teman ya, karena saya itu kalau kesini itu sibuk apa ya, sibuk nyangkul, kemudian nyabit rumput gitu teman-teman ya, kemudian bikin video juga gitu. Untuk Kang Deden konsisten dengan mancingnya. Makanya dia tadi dapat ikan 4, dan ini baru setengah jam dia mancing udah dapat 4 teman-teman. Dia baru mancingnya itu nggak dari pagi ya, karena tadi saya pulang sekolah itu sekitar jam 2 teman-teman ya, kemudian beraktivitas lagi di sini, ngambil-ngambil rumput lah gitu teman-teman ya, dan kemudian baru bisa mancingnya itu sekarang gitu, baru setengah jam dia udah dapat 4. Untuk saya belum pernah dapat. Nah itu teman-teman ya, doakan saya dapat ya teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.